Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kapal besar penyelamat umat. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum ke kisahnya, kita kupas dulu yuk. Nabi Nuh itu hidup pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Dan Allah berikan keahlian kepada Nabi Nuh, yaitu bagaimana cara membuat kapal yang besar. Dan pada zaman dahulu Nuh dan kaumnya saat itu membuat kapal dari kain. Beginilah kisahnya ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaum. Suatu hari Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah untuk mendakwakan di saat kaumnya banyak kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah SWT. Allah memanggil Nabi Nuh untuk mendakwakan kaum itu. Di sana banyak sekali berhala. Berhalanya ada nih namanya Wa'ad, Suwa, Yagut, Yakut, dan Nasr. Kaumnya membuat kesyirikan dan menyembah berhala itu dan menduakan Allah. Nabi Nuh tidak ada putus asanya mengingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, kembalilah ke jalan yang benar. Nabi Nuh berseru terus, hai kaumku, kembali ke jalan yang benar. Ingat bahwa sisaan Allah sangat pedih. Berkumpullah pada kaum itu, mendengarkan tapi tidak mau mendengarkan, hanya melihat. Hai Nabi Nuh, apa yang kamu katakan itu tidak akan pernah benar. Bahkan ada yang menutup mukanya, bahkan telinganya tidak mau dengar, tidak mau dengar. Begitu serunya. Nabi Nuh tidak putus asa mengingatkan kepada kaumnya, ini adalah pengikutku yang setia, sedangkan kalian tidak mengikutiku. Mengingatkan. Padahal Nabi itu tidak minta upah sedikit pun. Terus berjuang dan mendakwakan, mengingatkan karena ini adalah seruan Allah Ta'ala. Teman-teman, Nabi Nuh selalu mengingatkan kepada kaumnya. Sudah berusaha lamanya, sampai umurnya saja 950 tahun berdakwah. Bahkan ketika mengingatkan kepada kaumnya, bahkan mengingatkan juga kepada istri dan anaknya yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tunjukkan petunjukmu ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya Allah, adakah jalan keluar buat untukku meningkatkan imanku ini, menunjukkan kekuatanmu ini kepada kaumku ya Allah. Seperti itu. Ketika Nabi Nuh berdoa, akhirnya Nabi Nuh dapat wahyu. Nabi Nuh diseru pada Allah SWT membuat kapal. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Nabi Nuh dengan menyuruh membuat bahtera atas petunjuk Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 37, wasnail fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu annahum mughraqun. Yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Firman Allah diwahyukan kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh membuat kapal dan mengajak kaumnya, wahai pengikutku, aku dapat panggilan dari Allah untuk membuat bahtera yang begitu besar. Ketika itu pengikutnya percaya. Apakah benar wahai Nabi Nuh? Berbondong-bondong membuat kapal, mengambil kayu dari potongan kayu, dijadikan satu sehingga terbentuklah kapal. Ketika dalam perjalanan membuat kapal, ada kaumnya mendekati, hai Nabi Nuh, buat apa kamu buat kapal? Di tanah gersang kayak gini kamu buat kapal? Kamu gila Nabi Nuh. Masa panas kayak gini ada air, nggak pernah hujan. Wahai kaumku, marilah ikut denganku. Terus begitu. Apa yang terjadi? Ada tanda-tanda menyambar, kilat hitam. Yang tadinya mengejek Nabi Nuh, dia merasa ketakutan. Apakah ini tanda-tanda hujan ya? Tapi tetap tidak percaya. Nggak mungkin ini hujan. Tetap ditunjukkan dan membangkang. Nabi Nuh,
Mana tunjukkan, tunjukkan. Seperti itu. Wahai kaumku, jangan sampai bukti Allahnya nyata ini keluar. Ikutlah, selalu mengajak. Mana mungkin, gak mungkin seperti itu. Gak akan mungkin, mana? Itu hanya sebarang kilas saja. Terjadi setelah beberapa hari kemudian angin mengembus. Dari kilat datang, besoknya angin mengembus. Begitu kencang, terjadilah hujan yang sangat lebat. Tapi umat Nabi Nuh beserta hewan-hewan yang diselamatkan sudah masuk di dalam bahtera dan mereka terbawa air yang begitu lebat. Di saat itu Nabi Nuh melihat istrinya, melihat anaknya. Wahai istriku, cepat ikut aku. Istrinya tidak mau, tidak mau. Dan begitu melihat anaknya menaiki bukit, anakku, ikutlah ayah. Anakku ikut ya, tidak mau ya, tidak mau ya, tidak. Aku tetap aja naik bukit, aku akan selamat katanya. Anakku ikut ayah. Nabi Nuh berserah dari Allah, ampuni ya Allah. Ketika begitu pasrah, semuanya tenggelam, terbawa arus air. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, lenyapkanlah air hujan ini dengan tanahmu ya Allah. Nabi Nuh berdoa dengan khusyuk air yang begitu tinggi. Ya, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, lenyapkanlah air hujan ini dengan tanahmu ya Allah. Apa yang terjadi? Lambat laun airnya surut pelan-pelan. Dan perahu yang dilayari Nabi Nuh beserta kaumnya terdampar di atas bukit Judi. Setelah airnya surut habis, semua kaum selain kaumnya Nabi Nuh meninggal habis. Nyawa, harta semua ludes. Itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah terdampar di bukit Judi, keluarlah para pengikutnya dan mulailah mereka membangun kehidupan baru. Itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam, teman. Kita ambil hikmah dari kisah ini apa, teman-teman? Jangan sampai kita membangkang. Itu perintah Allah yang sudah ditetapkan. Seperti yang terjadi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.